Keluar malam ini rawan sekali. Yang pertama tawuran, yang kedua terjadi penipuan atau penodongan, apalagi bawa motor. Ini bahaya. Saya pesan, tolong apabila anak kita keluar malam jam 10 belum balik, jangan di WA nggak dibales, bener nggak? Jangan ditelepon, nggak diangkat. Cari anak kita dengan tujuan apa? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Anak kita adalah harapan bangsa, harapan kita nanti ke depannya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sukses dalam menjalankan sehari-harinya. Yang terakhir, Kecamatan Ciledug tahun ini yang akan dipandu oleh Sazia 4A Umar bin Abdul Aziz dan Kaisa 2A Usman bin Affan. Kepada mereka berdua dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sini aja. Terus gini. Pelatihan menyelimuti. Tanpa sadar, Fir'aun terlelap dalam singgasananya. Akulah putra Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu Fir'aun. Akan kubakar kerajaanmu, akan kubakar Fir'aun, akan kubakar. Tidak! Ada apa Paduka? Aku telah bermimpi buruk istriku. Ada pemuda dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanku. Paduka, mungkin itu hanya buat tidur saja. Tidak istriku, aku yakin ini bukan mimpi biasa. Pengawal! Ya. Seperti pasukan pembela kebenaran dan kelaparan. Cepat, kumpulkan semua prajuritku sekarang. Siap, Paduka. Ting tong, perhatian kepada seluruh prajurit raja diharapkan segera berkumpul. Ting tong. Aku seorang kapiten, dari benang panjang, kalau berjalan aku seorang kapiten. Beri hormat kepada raja yang mulia. Prajurit, aku perintahkan kepada kalian untuk mengumpulkan semua anak laki-laki Bani Israel. Aku tidak akan membiarkan semua taat kepada selain aku. Yang mulia, kami telah mengumpulkan semua bayi laki-laki di seluruh Bani Israel. Sekarang apa yang harus kita lakukan, yang mulia? Sekarang bunuh semua bayi laki-laki itu. Nina, Bude, Hamra, anak-anak itu yang di dalam dan bunuh semua. Hamra, Bude. Hahaha, akulah Firaun. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan kerajaanku. Hahaha. Sementara itu, seorang ibu yang selamat dari kejaran pasukan Fir'aun mendadak menuju sungai Nil dengan membawa sebuah keranjang yang berisi bayi laki-lakinya. Anakku, maafkan ibu nak. Ibu terpaksa melakukan ini agar kau selamat. Dengan hati yang tersayat-sayat, ia menyaksikan putranya hanyut di bawah aliran sungai.
cerah. Sumaimil pun tampak indah. Halo, apakah kalian sudah membawa peralatan mandiku? Sudah, Ratu. Lihat, di situ ada keranjang. Cepat bawa ke sini. Ini Ratu. Ih, lucunya. Ada apa, Ratu? Ribut-ribut? Paduka, lihat deh. Saya menemukan bayi laki-laki di sungai ini. Apa? Bayi laki-laki? Biar aku bunuh dia. Jangan, Paduka. No, Paduka. Tapi mungkin saja bayi ini nanti yang akan menghancurkanku. Paduka, ingatlah kita tak punya anak laki-laki. Siapa yang akan meneruskan kita? Tapi istriku. Paduka, masa Paduka yang gagah ini kalah dengan seorang anak kecil? Baiklah, dan bayi kecil ini kuberi nama Musa. Begitulah Allah mengatur rencananya. Ia menyelamatkan si kecil Musa dan menjadikannya sebagai anak angkat Firaun. Dan tanpa sadar, Firaun sendirilah yang membesarkan anak yang nantinya akan menghancurkan kekuasaan. Tahun telah berlalu. Musa kecil kini telah dewasa. Ia menjadi seorang pemuda Bani Israel yang gagah dan tampan. Dan seperti yang selama ini Firaun takutkan, Musa benar-benar menjadi penentang yang nyata baginya. Maka pada hari itu Firaun mengumpulkan seluruh penyihir di negeri untuk membinasakan Musa. Wahai Firaun, segeralah engkau bertaubat kepada Allah, agar Allah tidak menurunkan azabnya padamu. Diam kau Musa, akulah Firaun, raja dan tuan negeri ini. Untuk apa aku menyembah Tuhanmu? Wahai para penyihir, hancurkan pemuda itu. Hamra ini. Lemparkan tali-tali kecil itu, maka ia akan berubah menjadi ular-ular kecil yang akan menggigit Musa. Hastamara. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hai Musa, lemparkan tongkat itu. Bismillah. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan pada ular besar ini? Peganglah dia Musa. Gak kena. Awas ya kamu. Bismillah. Lihatlah, ularku telah melahap habis ular kecilmu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Kami beriman pada Tuhanmu, Musa. Kurang ajar, tangkap Musa dan pengikutnya. Lari, kejar dia. Nabi di depan kita ada laut merah. Kita mau lari kemana?
Ya Allah, tolonglah kami. Pukullah sungai itu dengan tongkatmu, wahai Musa. Bismillah. Cepat, ikuti aku. Kejar dia. Ah, ah, ah. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkan kami. Demikianlah Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dalam kesombongan. Sepi menghantarku kembali padamu, bersimpuh aku bersimpuh dalam lelah hati memohon padamu di pintu kasihmu. Hatikan mengadu di dalam gelapku, memohon ampunmu. Kasihani aku, terangi jiwaku, sinari hidupku. Yang berharap belas kasih, yang berharap maaf untuk segala salah dan dosa dari hitam di langkahku. Semoga Engkau beri setitik cahaya terang sebelum masa hilang dari pandangan. Lalu kami meminta kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain. Kami selamatkan Musa semua yang bersamanya. Terima kasih. Kelas Jaga alam semesta. Berikut adalah drama musikal berjudul tentang Menjaga Alam Semesta yang akan dibawakan oleh kelas 4B Salman Al-Farisi. Disambut matahari bersinar cerah. Barang diberikan bukan semesta alam. Marilah semua kawanku tercinta.
di sekitar kita untuk masa depan bumi kita. Hutan adalah suatu daerah hanya ditumbuh oleh pepohonan dan juga tempat hidup dalam binatang dan berbagai-bagai. Suasana hutan yang damai terisi dengan kedatangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, pohon-pohon ini bisa diserawat ya. Kalau dikurangi bisa dapat uang banyak nih. Hai, kecil semua. Sekarang tugas kalian terbang di sebuah pohon sampai habis. Sebelah kedua pohon dan bunga bunga itu habiskan semua, jangan ada yang disisa lagi. Sudah selesai semua, ayo kita pergi. Tumbuhan dan bunga telah rusak, binatang pun sedih kehilangan tempat tinggalnya. Manusia seringkali menganggap remeh alam semesta. Tak berapa lama kemudian turunlah hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Hujan deras turun berhari-hari. Pepohonan di hutan sudah ditebani sehingga tidak bisa menampung air hujan mengakibatkan banjir datang. Ayo kita cari tempat yang aman. Langkah penuh dosa bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dan bukan tak merubah ceritanya. Pelaku perusak hutan sudah ditemukan lokasinya.
Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Qallallahu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akhirat mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berhentilah melakukan kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukainya. Paham Bapak Ibu? Kalau sudah paham, mari kita berdendang yuk. Masih terluka air mata untuk menangis dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Ini banjir badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan yang seakan-akan di bumi kita tiada lagi keamanan. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Menjaga alam dan lingkungan sekitar adalah tanggung jawab kita semua. Ciptakan keharmonisan antara manusia dan alam semesta. Ayo kita pergi, mari kita lakukan selalu. Jangan pantang menyerah, kita memang yang harus memulai. Demi masa depan, agar negeri kita yang selalu. Jaga bumi ini, kita harus bersihkan polusi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran sudah ya? Are-are, kelas 5 PST Khadijah. Selamat menyaksikan. Pasukan sekutu masuk ke Indonesia untuk melucuti persenjataan Jepang. Tetapi di balik itu, pasukan sekutu diboncengi pasukan Belanda. Belanda datang ingin menjajah kembali Indonesia dengan berbagai upaya. Pasukan Belanda menolak kemerdekaan Indonesia. Suatu pagi, dalam suasana pasar yang ramai, dua orang pria dan wanita berboncengan menggunakan sepeda ontel untuk membeli sayur di pasar. Sebelum itu, ada penjual jamu. Jamu-jamu, monggo Pak Wali, Pak Muali, Pak Sekda. Jamune monggo, paitan, beras kencur, cabai puyang, kunyit asam, monggo. Mbak, jamu mbak. Jamu pegelima mbak. Badanku sakit semua ini. Oh baik mbak, sekedap ya. Monggo Pak, Bu, sayur resek, seger-seger, monggo. Pak kamu mau makan apa toh? Barang Bu kabeh tapangan. Sayur-sayur gini emang kamu mau makan? Loh, orang ngono ta Bu Dah pak, masak ini aja ya. Sing liya to Bu Kamu ini repot, mau semua dimakan. Wes, pulang wae aku, kamu belanja sendiri. Iya loh, Bu aku aja ditinggal. Waduh, piye iki Bu sepuluh neto. Makanya jangan bikin emosi. Oke Bu si Ayu Dewe, maaf ya. Londo. Hei, kowe iki mau apa toh le? Kok melayu-melayu, koyo di kuper setan. Kok iki sopo? Aku Budi. Bapakmu sopo? Bapak Budi. Ibumu sopo? Ibu Budi. Nama panjangmu siapa? Nama panjang Budi. Oh lele, korban kita gue iki, jamu piye? Wala, kon iya mutok. Ini ayu, sekarang order, sopek, tabuk nyiri tangan, nyawa sekutu, nyerang hotel Yamato. Waduh, yang apa? Piye iki? Wes, undang ayu ning hotel Yamato, sekutu wes ning hotel Yamato. Ayo bener, kumpul. Pasukan, Siap, Kapten. bagaimana keadaan pasukan kita? Sudah siap apa belum dalam merebut kota Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Landai Smith, Yes, sir. bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Pasukan sudah siap, Kapten. Tinggal nunggu perintah dari Kapten. Kapten Dara, Siap, Kapten. sekarang kita berangkat menghadapi pribumi Surabaya. Siap, Kapten. Pasukan maju! Tiada terasa kemerdekaan telah diraih oleh bangsa ini. Walaupun sekarang sekutu sudah datang merongrong kedaulatan negeri ini. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu semangat dan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Perjuangan butuh pengorbanan. Permisi Gusti Gubernur, Nuwun Sewu. Ada apa? Ada tamu Gusti. Tamu dari mana? Anu London, tamunya orang company Gusti. Di mana tamunya? Di mana? Suruh masuk. Asisten gubernur itu
ke sini adalah untuk mengantarkan surat dari kapten kami. Kami pergi memberikan surat kepada gubernur. Surat apa, Kapten? Apa? Bagaimana Tuan Company? Apakah Tuan mau bergabung dengan Company? Tidak. Baiklah, nanti kau akan tahu akibatnya. Muslimah. Baik, Gusti Gubernur. Kamu sebarkan kepada seluruh rakyat untuk melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Sendi Kodawa, Gusti Gubernur. Maka berdirilah Budi Utomo Sarekat Islam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PNI, Taman Siswa, dan lain-lain. Dan pada tahun 1928, para pemuda dan pemudi mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kopral Narto, siapkan senjata. Nanti ketika lonceng berbunyi tepat pukul 1, kita mulai penyerangan. Siap, Kapten. Maju prajurit, pastikan menjaga di menara dan kuasai pintu gerbang. Siap, Kapten. Prajurit, turut pasukan dari Surabaya supaya menyerang dari kiri dan pasukan belakang melakukan penyerangan. Siap, Kapten. Merdeka. Aku ditembak. Cepat, Pak Kapten, urus lukanya. Prajurit, suruh komando pegang senjata. Jangan hiraukan aku. Cepat maju. Cepat panggil pasukan, Kapten kena tembak. Katakanlah dokter beserta asistennya, yang dimana nama tersebut adalah istri dari pahlawan yang kena tembak. Mas Narto, tolong bersihkan lukanya dengan ini. Aduh Nona, pendarahannya cukup banyak Nona. Aduh, piye. Saudara, aku tak perlu ditolong. Janjimu kan akan selalu jaya di medan perang setelah kamu menerima serangan berlangsung 1 bulan yang lalu. Tapi kenapa kamu tidak tegas menghadapi penderitaan ini? Negeri ini masih butuhkanmu. Tenang saja, masih banyak pasukan gagah dan berani yang siap memperjuangkan jiwa dan raganya. Ini sudah takdir dan pesanku, berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Nona Supi, tubuh Kapten kejang-kejang Nona. Nona, Allahu Akbar, merdeka. Narto pun meninggal. Satu pahlawan lagi. Entah sudah berapa ribu pahlawan sudah hidup. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. di taman bakti bunga itu jatuh, tertidur tenang di bumi yang jauh. Bukan karena layu dimakan usia, tapi demi senyum kita, anak-anak Indonesia. Angin berbisik di antara nisan, membawa cerita tentang sebuah pengorbanan. Dahulu mereka berjuang dengan gagah agar merah putih tetap berkibar indah. Air mata kami mungkin menetes perlahan melihat pahlawan pergi ke peristirahatan. Namun hati kami bangga dan berjanji akan menjaga negeri yang kau cintai ini. Selamat jalan wahai bunga bangsa. Nama
kuasa, meski ragamu kini telah tiada.